Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya mempresentasikan apa yang akan saya presentasikan nanti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam, tempat tanggal lahir Pagatan 4 April 2001, NIM 210211502061, dari kelas Arsitektur A, berkuliah di Universitas Negeri Makassar. Art Nouveau atau bisa disebut dengan Jugendstil adalah suatu gaya dan filosofi internasional pada seni arsitektur dan seni rupa terapan, khususnya seni dekoratif yang paling populer sepanjang tahun 1890 sampai dengan 1910. Bahasa Inggris menggunakan nama Prancis Art Nouveau, tetapi gaya ini memiliki banyak nama yang berbeda di negara-negara lain. Art Nouveau juga adalah sebuah aliran atau style seni rupa modern yang marak pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Eropa daratan. Art Nouveau merupakan lanjutan dari Art and Craft Movement. Abad ke-20 merupakan masa yang subur bagi berbagai jenis seni rupa modern untuk berkembang. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi dan pengaruh-pengaruh budaya baru, dan juga didukung oleh industrialisasi, kolonialisme, urbanisasi, dan revolusi industri. Ciri-ciri karya Art Nouveau biasanya dicirikan dengan bentuk plastis dan organis, tapi tetap mengandalkan prinsip-prinsip geometris. Negara awal munculnya revolusi industri yaitu pada sekitar abad ke-19. Terdapat seorang seniman, William Morris, yang membuat wallpaper dengan Art Nouveau yang sangat khas. Dalam karya tersebut terdapat motif tumbuh-tumbuhan yang sangat kental. Dan adapun salah satu orang dari Art Nouveau yaitu Gustav Klimt, adalah seorang pelukis Austria beraliran simbolisme. Dan Gustav Klimt lahir di Baumgarten, Wina, Austria pada tanggal 14 Juli 1862. Meninggal 6 Februari 1918 di Wina, Austria. Saudara kandung dari Gustav Klimt yaitu Ernst Klimt, Clara Klimt, Georg Klimt, Hermin Klimt, Johanna Klimt. Orang tua dari Gustav Klimt yaitu Ernst Klimt the Elder dan Anna Klimt. Dan Gustav Klimt adalah salah satu anggota paling terkenal dari gerakan Art Nouveau Wina. Karya-karya besarnya termasuk lukisan mural, sketsa, dan objek-objek seni lainnya sebagian besar dipajang di Vienna Station Gallery. Dan salah satu karya dari Gustav Klimt adalah Der Kuss atau The Kiss, adalah sebuah lukisan termasyhur karya pelukis asal Austria Gustav Klimt. Lukisan yang dilukis antara tahun 1907 sampai dengan 1908 ini menggambarkan sepasang kekasih yang sedang bercinta. Lukisan ini dianggap sebagai salah satu karya terbaik Klimt. Figur kedua orang itu dilukis dengan jubah dan pakaian berwarna keemasan dengan latar berwarna perunggu. Mereka terlihat dalam lukisan berada di ujung sebuah jurang yang ditumbuhi bunga-bunga. Lelakinya menggunakan sebuah mahkota dari dedaunan anggur. Wanitanya juga mengenakan hiasan bunga-bunga di kepalanya. Lukisan ini diperlihatkan pengaruh Art Nouveau yang kebanyakan melukiskan tema-tema romantis dan cenderung berbau erotis, layaknya lukisan-lukisan Klimt. Konon lukisan ini dipersembahkan untuk istrinya. Seniman asal Austria Gustav Klimt dikenal dengan lukisan kaya pola. Beberapa karyanya dianggap sebagai mahakarya seni Eropa sampai sekarang. Salah satu karya yang memukau adalah lukisan The Kiss atau The Curse yang diketahui sudah ada sejak 1900-an. Karya ini menakjubkan sekaligus menyimpan banyak cerita tersembunyi sebagai pelopor aliran simbolisme. Lukisan bergenre seni di Eropa ini ditandai motif mistik. Lukisan The Kiss atau The Curse mirip dengan karya dalam gerakan Art Nouveau.
Gustav Klimt mengambil pendekatan avant-garde untuk melukis dan diketahui dilukis selama masa emas karirnya. Lukisan The Kiss atau Der Kuss menggambarkan sosok sepasang kekasih yang sedang berpelukan di hamparan bunga yang liar. Berbalut jubah yang dilukis dengan bentuk geometris dan mahkota tanaman itu bertemakan cinta. Dalam The Tree of Life, sebuah mosaik dari series Chocolate Fresh-nya, dua tokohnya terlihat mirip dengan lukisan The Kiss. Bertemakan cinta, karya awal Gustav Klimt dilukis pada tahun 1895, meski secara gaya karya ini memiliki sedikit kesamaan dengan lukisan Klimt lainnya yang terkenal. Kisah tersembunyi adalah dibumbui warna emas yang ada di atas permukaan kanvas, serta lukisan The Kiss atau Der Kuss dilukis dengan detail termasuk pola kontras, skema warna cerah, dan garis halus. Lukisan Der Kuss atau The Kiss saat ini berada di Museum Oosterschelde Galeri Belvedere yang terletak di dalam kompleks Istana Belvedere di Austria. Gustav Klimt dan Der Kuss dipilih sebagai motif koin emas 100 euro yang diluncurkan pada 5 November 2003. Nama Gustav Klimt tidak sangat terkenal seperti Pablo Picasso, namun percayalah, Klimt juga memiliki berbagai karya yang luar biasa dan ikonik sama seperti Picasso. Salah satunya adalah lukisan bernama The Kiss atau Der Kuss. Lukisan ini begitu ikonik sehingga menjadi salah satu lukisan terbaik yang bertemakan cinta. The Kiss atau Der Kuss dibuat oleh Klimt ketika berada di puncak kejayaannya sebagai seorang seniman dalam periode karirnya yang berkilau ini. Dia membuat sebuah lukisan avant-garde dengan begidang yang menonjol, pola rumit dan detail halus yang berbuat dari daun emas. The Kiss merupakan wujud dari ketertarikan soal Klimt pada hal-hal intim. Dia ingin merepresentasikan pendekatan romantisme yang halus lewat lukisan tersebut. The Kiss atau Der Kuss menggambarkan pasangan yang berciuman dengan penuh kasih di tengah sebuah pelukan. Selain itu, ada hal-hal berbau alam yang dibawa oleh Klimt dalam lukisan ini. Melihat lukisan The Kiss atau Der Kuss, kita memang bisa mengerti apa yang coba disampaikan Klimt lewat lukisannya. Menurut yang diketahui orang-orang, Klimt tidak pernah membeberkan identitas para tokoh tersebut. Namun hari ini, pasangan tersebut diyakini secara luas terinspirasi oleh temannya atau mungkin kekasihnya, yaitu Emily Floch. Emily Floch sendiri adalah seorang perancang busana asal Wina. Sama seperti lukisannya, tak pernah bisa diketahui bagaimana kisah cinta antara Klimt dan Floch. Selain itu, hal menarik lainnya soal lukisan ini selain maknanya adalah tahun pembuatannya. Menurut beberapa sumber, lukisan ini dilukis antara tahun 1907 dan 1908. Lukisan ini juga pernah dipamerkan pada tahun 1908 dengan judul Liebespaar atau artinya adalah para pecinta. Lukisan itu tergantung di Museum Oosterschelde Galeri Belvedere di Belvedere, Wina, dan dianggap sebagai mahakarya dari Vienna Sketchen atau variasi lokal Art Nouveau, sekaligus menjadi karya Klimt yang paling populer. Di samping itu, The Kiss atau Der Kuss juga punya pengaruh besar atas karir dan dari Klimt sebelum The Kiss dibuat. Klimt dianggap sebagai seorang penyuka pornografi karena karya yang dibuat sebelum ini berbeda dari karya-karya sebelumnya yang dikritik habis. The Kiss atau Der Kuss bagaimanapun dengan antusias diterima bahkan dipamerkan ke publik meski masih belum selesai. Dan ada pula karya-karya lainnya yang dimiliki oleh Gustav Klimt, yaitu sebagai berikut. Mungkin berakhirlah sudah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
karena kekurangan datangnya dari saya sendiri dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, waridoi wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.